Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5031-5035 Bab 5031 Suandu Bajing Palace. Siapa yang mengira bahwa bahkan jika Landen Sen mencoba ini, itu akan benar-benar efektif. Saya melihat aura hitam dan putih yang dilepaskan oleh Tianji Guapan, yang membangunkan pilar batu. Berdengung. Pilar batu yang menjulang mengeluarkan cahaya putih besar, dan dengan isapan yang kuat, Landen Sen tersedot masuk. Dalam keadaan kesurupan, Landen Sen sepertinya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Saat berikutnya, dia muncul di tempat berkabut. Di depannya adalah gunung megah yang membentang lebih dari 100.000 mil, dikelilingi oleh awan berwarna-warni yang misterius. Di perut gunung yang diselimuti kabut, 3 karakter berlapis emas Gunung Suandu terukir. Gunung Suandu. Landen Sen terkejut. Ada awan di buku-buku kuno, Gunung Suandu adalah tempat budidaya Laozi, murid pertama Hongjun. Dan Laozi itu adalah Taisang Daosu yang dipanggil oleh generasi selanjutnya. Dengan kata lain, dia datang ke kediaman Taisang Daosu. Kesadaran Landen Sen menyelidiki sekeliling dan menemukan bahwa sebenarnya ada penghalang ruang di belakangnya. Melalui penghalang ruang angkasa, dapat dilihat bahwa tempat ini sebenarnya terletak di surga ke-32 Istana Zixiao. Kekuatan Tianji Guapan lah yang membangunkan pilar Tongtian di alun-alun Istana Zixiao dan memindahkan dirinya ke sini. Tetapi sumber kekuatan resonansi yang dirasakan Landen Sen ada di surga ke-33, bukan surga ke-32. Mengapa Anda dikirim ke sini? Landen Sen diam-diam terkejut, tetapi dia terlalu malas untuk memikirkannya. Mampu berteleportasi ke surga ke-32 dalam satu napas sudah merupakan keberuntungan besar. Dia hanya satu lantai lagi untuk mencapai puncak, dia hanya perlu menemukan pilar Tongtian yang menghubungkan setiap lantai Istana Zixiao, dan kemudian naik satu lantai di sepanjang pilar Tongtian, dan dia harus bisa mencapai surga ke-33. Jika tidak ada yang lain, pilar Tongtian harus ditempatkan di tengah setiap lantai. Melewati Gunung Suandu yang megah di depan Anda mungkin dapat menemukan sesuatu. Tidak lama kemudian, Landen Sen tiba di kaki Gunung Suandu. Dengan mata telanjang, pepohonan di pegunungan berbentuk kristal giok putih, seperti pahatan es, memberi orang rasa keindahan yang unik. Area besar badai dingin ekstrim bertiup di pegunungan, dan badai itu mengandung kekuatan ruang dan waktu. Ini tidak sesederhana segel ruang waktu yang sederhana, tetapi turbulensi ruang waktu. Jika pembudidaya berjalan di tengah, jika dia terkena badai, dia akan langsung terkoyak oleh turbulensi ruang waktu yang terkandung dalam badai. Ini adalah batasan paling kuat yang pernah dilihat Landen Sen. Bahkan jika Tianzun ada di sini, diperkirakan dia akan mati seketika. Meskipun kekuatan yang dilepaskan oleh Tianji Guapan dapat menahan aliran ruang dan waktu yang bergejolak, Landen Sen masih tidak berani memasukinya dengan gegabah. Pada awalnya, dia ingin memilih untuk memutar, tetapi setelah memutar ke timur, barat, dan selatan, Landen Sen menemukan bahwa Gunung Suandu benar-benar melintasi seluruh ruang 32 lapisan surga dan tidak dapat dihindari sama sekali. Jika Anda ingin mencapai pusat lapisan surga ke-32, Anda harus menyeberangi Gunung Suandu secara langsung. Divine Power Landen Sen terbatas, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk ragu, dia hanya bisa mendorong Tianji Guapan dengan seluruh kekuatannya dan bergegas ke Gunung Suandu. Saat dia melangkah ke Gunung Suandu, adegan di sekitarnya berubah dengan cepat. Landen Sen terkadang berada di lautan luas, terkadang berdiri di puncak gunung, terkadang jauh di alam semesta galaksi, bulan bersinar terang, terkadang seperti awan yang jatuh dan jurang neon, air dan kabut. Apa ini? Sebanyak 8 adegan berkedip dan melompat-lompat, dan Landen Sen merasakan sakit kepala yang membelah, dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi. Biarkan aku pergi. Dalam keputusasaan, Landen Sen menggulung badai pedang darah yang menghancurkan bumi di sekujur tubuhnya, merobek ruang, mencoba melepaskan diri dari 8 adegan ini. 8 adegan terkoyak oleh bilah darah satu demi satu, dan akhirnya 8 adegan bergabung menjadi satu dan bergabung menjadi adegan ke-9, alam semesta primordial yang kacau. Entah sudah berapa lama. Dalam kekacauan itu, cahaya ungu aneh muncul. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya lahir dalam cahaya ungu, termasuk naga leluhur, Phoenix Yuanfeng, unicorn purba, dan bahkan gagak emas yang kacau, serta binatang mitos kuno yang tak terhitung jumlahnya yang namanya tidak diketahui. 8 adegan sebelumnya muncul kembali di benak Landen Sen lagi. Binatang mitos yang tak terhitung jumlahnya berdiri di langit, gunung dan lautan, dan jurang pelangi galaksi, dengan suara marah dari mulut mereka, Suandu berat, jangan masuk tanpa izin. Landen Sen hampir terpana oleh suara-suara yang tak terhitung jumlahnya ini, dan roh primordialnya gemetar. Saat berikutnya, binatang ilahi yang tak terhitung jumlahnya dalam 8 adegan terbang menuju Landen Sen, seolah-olah akan melahapnya. Landen Sen tidak pernah mengalami ketakutan yang tertekan seperti itu. Pada saat kritis, dia mengorbankan lentera teratai dan memblokirnya di depannya. Bab 5032 Eight Palace Lanterns. Kulit Landen Sen sangat berubah,
dan dia langsung menyadari bahwa lelaki tua di depannya bukanlah leluhur Tao. Melihat api ungu itu menipunya, Landen Sen merasakan ancaman besar dan buru-buru menggunakan gerakan besarnya. Mematahkan pedang darah. Gelombang darah melonjak keluar dari belakangnya, berubah menjadi bilah darah tak berujung, membawa kekuatan penghancur yang tak tertandingi, dan menekan ke arah api ungu yang masuk. Tips mengukir serangga. Kelompok api ungu itu membuat suara sarkastik, dan tiba-tiba badai api yang bergejolak meletus, meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, menekan bilah darah dengan kekuatan penghancur. Ups. Wajah Landen Sen sepucat bumi. Kekuatan-kekuatan supernatural api yang dilepaskan oleh pihak lain telah mencapai setidaknya tingkat seni ilahi tingkat ke-7, menunjukkan bahwa alam kultivasinya sendiri telah mencapai alam mata air ilahi, dan itu jelas bukan keberadaan yang dia miliki. Dapat bersaing dengan. Pada saat kritis, Landen Sen memutar tangannya dan mengeluarkan manik lampu merah menyala. Ini adalah benda penyelamat hidup yang diberikan oleh Wu Surong, leluhur api. Landen Sen dengan tegas merangsang kekuatan di manik-manik cahaya. Bum bum bum. Ditemani oleh ledakan api yang menghancurkan bumi, seluruh istana Bajing meraung dan gemetar. Manik lampu merah menyala di tangan Landen Sen meledak dengan api merah gelap yang menghancurkan langit dan bumi, membakar dan menelan semua ruang di istana Bajing, dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Api asli. Kelompok api ungu berteriak ngeri, dia sepertinya tahu kekuatan api, jadi dia melepaskan badai api dengan sekuat tenaga, mencoba melawan api merah gelap yang datang. Landen Sen terus melepaskan kekuatan ilahi Surong di manik-manik cahaya, mengubahnya menjadi api primordial yang sangat kuat, terus-menerus mengompresi badai api yang dilepaskan oleh api ungu, dan segera menjebaknya di penutup api yang dibentuk oleh api primordial. Melihat bahwa dia dikelilingi oleh sepotong besar api primordial, kelompok api ungu akhirnya menyerah, dan berteriak dengan ngeri, "Rekan Taois, selamatkan hidupmu, si kecil ini memiliki mata dan tidak tahu Gunung Tai, menyinggung sesama Taois, dan saya harap rekan Taois tidak membunuhnya." Wajah Landen Sen muram dan dia bertanya, "Apa sebenarnya kamu, dan mengapa kamu berada di istana Bajing? Juga, mengapa kamu berpura-pura menjadi leluhur dari Taois tertinggi?" Xiao. Xiao adalah murid langsung Taisang Daosu. Pada tahun-tahun awal, ia dihancurkan dalam kekacauan kesengsaraan primordial-primordial, hanya menyisakan seuntai roh primordial, terperangkap di istana 8 pemandangan. Cahaya api ungu buru-buru menjelaskan. Kamu masih punya nyali untuk berbohong padaku ketika kamu akan mati. Aku benar-benar mengira aku semudah berbohong seperti anak berusia 3 tahun. Landen Sen terus mengaktifkan sinar merah menyala di tangannya, melepaskan sejumlah besar api primordial dalam satu napas, dengan panik membakar api ungu. Taisang Daosu hanya memiliki satu murid langsung dari lampu pembakaran Taois. Selain itu, karakter moral leluhur Tao di Taisang tidak akan pernah menerima murid dengan metode tercela seperti itu. Tanpa memikirkannya, Landen Sen dapat menyimpulkan bahwa pihak lain pasti berbohong. Apa? Setelah api ungu hangus oleh api asli, itu mengeluarkan suara ratapan yang tragis dan berteriak, "Teman Taois, saya salah, saya seharusnya tidak berbohong kepada Anda, tolong angkat tangan Anda. Karena kamu ingin selamat, kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya." Landen Sen berteriak, dan menarik kekuatan suci Surong ke dalam manik-manik cahaya. Api ungu tidak berani melukis trik lagi kali ini, dan berkata dengan gemetar, "Si kecil adalah roh lentera dari lentera istana Bajing, harta pribadi Taisang Daosu. Hanya karena tubuh utama telah terperangkap di dalamnya. Istana Bajing, jadi aku ingin membawa orang luar pergi. Dapatkan kembali kebebasanmu. Semangat lentera dari 8 lentera istana pemandangan." Landen Sen mengangkat alisnya. Ada desas-desus bahwa lentera istana Bajing adalah salah satu dari 4 lentera spiritual utama di dunia peri. Itu sama terkenalnya dengan lentera istana peti mati, lentera Baolian, dan lentera Cui Guang Liangyi. Itu memang harta pribadi Taois Taisang. Namun, api ungu di depannya hanyalah roh lampu, bukan lampu roh itu sendiri. Landen Sen segera bertanya, di mana 8 lampu istana pemandangan? Dengling tidak berani menyembunyikannya, dan menjawab dengan hati-hati, ada di futon. Mata Landen Sen dengan cepat beralih ke futon di tengah aula. Gumpalan api primordial keluar dari ujung jarinya, melarutkan pengekangan di permukaan kasur. Setelah larangan tersebut dicabut, sebuah lampu berbentuk tripod kecil muncul, dengan bentuk yang sederhana dan suasana yang misterius. Landen Sen pindah ke futon dan mengambil lampu berbentuk tripod. Saat dia mengambil 8 lentera istana ini, dia samar-samar bisa merasakan lentera lotus harta karun dan lentera istana peti mati di tubuhnya bergetar tiba-tiba, yang beresonansi dengan 8 lentera istana. Tampaknya ada semacam hubungan antara 4 lampu spiritual. Diperkirakan bahwa mendesak lentera teratai dan lentera istana peti mati membutuhkan pemegang harta karun untuk memiliki ki langit dan bumi yang cukup. Bab 5033, Burning Purple Fire and Tongtian River. Tidak. Rekan Taois, maafkan aku. Merasa bahwa kekuatan Yuan Shen-nya dengan cepat disedot oleh Landen Sen, Deng Ling menjerit seperti hantu dan lolongan serigala.
Landen Sen secara alami tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Basis kultivasi roh lampu ini harus lebih kuat dari dirinya sendiri, dan setidaknya 90% dari kekuatan lawan harus diserap untuk memastikan keamanan. Landen Sen mengerahkan saraf darahnya dengan seluruh kekuatannya, dengan liar menelan dan menyerap kekuatan Yuan Shen yang menyerap semangat lampu. Kekuatan membalikkan sungai mengalir ke tubuhnya, dan berkat satu sama lain, basis kultivasi Landen Sen dan kekuatan roh primordialnya terus meningkat. Dengan cara ini, dia menelan 90% dari roh primordial Dengling dalam satu nafas. Bayangan yang diubah Landen Sen membuat suara, boom, yang teredam, dan sepertinya ada semburan darah di bayangan itu, dan momentumnya meroket. Mengandalkan kekuatan roh primordial yang melahap roh lentera, Landen Sen menerobos kemacetan di tahap awal alam asal dewa dan naik ke tahap tengah alam asal dewa dalam satu napas. Dan bahwa Deng Lingxiu jatuh ke alam setengah dewa, sudah sekarat, dan masih memohon belas kasihan yang samar-samar, maafkan hidupku. Lepaskan aku. Landen Sen menyerah begitu saja, meninggalkan Deng Ling hidup-hidup. Bukan karena dia berhati lembut, hanya saja dia perlu meninggalkan pertanyaan. Untuk berjaga-jaga, sementara semangat lentera lemah, Landen Sen mengakui pemilik lentera Istana Bajing dengan meneteskan darah. Ketika lentera Istana Bajing dan Yuan Shen Landen Sen bergabung menjadi satu, semuanya benar-benar beres. Deng Ling tampaknya telah menerima nasibnya, dan memohon dengan getir, Tuan, tolong maafkan saya, tolong maafkan saya. Lentera ini awalnya adalah makhluk yang mengandalkan keberadaan lentera Istana Bajing. Setelah lentera Istana Bajing ditundukkan oleh Landen Sen, roh lentera dikendalikan oleh Landen Sen yang menyamar. Jawab aku beberapa pertanyaan dengan jujur. Jika aku puas, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Landen Sen acuh tak acuh. Tuan, bolehkah saya bertanya kepada Anda, Xiao Dingxi tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jawab Deng Ling dengan gemetar. Sekarang, Landen Sen dapat membunuh Deng Ling hanya dengan satu pikiran, dan Deng Ling secara alami tidak berani memainkan trik apapun, dan memberitahu Landen Sen semua informasi yang dia ketahui. Pertama-tama, Istana Zixiao di kubah dunia abu-abu ini memang Istana Zixiao yang asli. Saat itu, untuk memimpin dunia untuk menghindari malapetaka era Hunyuan, leluhur Taois tertinggi memindahkan Istana Zixiao ke dunia abu-abu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, seluruh Istana Zixiao diselimuti oleh kekuatan waktu dan ruang yang tak dapat dijelaskan segera setelahnya. Untuk mencegah kekuatan waktu dan ruang ini melarikan diri dan menyakiti orang yang tidak bersalah, Taisang Daozu memindahkan Istana Zixiao ke puncak kubah langit di dunia abu-abu, dan menggunakan teknik rahasia untuk memenjarakannya di kubah dunia abu-abu. Apakah kamu tahu kemana Taisang Daozu pergi? Tanya Landen Sen. Ini. Aku tidak tahu tentang si kecil ini. Sejak Taisang Daozu memindahkan Istana Zixiao ke atas langit, dia telah menghilang. Mungkin orang tuanya telah meninggalkan dunia abu-abu, jawab Deng Ling hati-hati. Landen Sen terus bertanya, di Istana Zixiao ini sekarang, apakah ada makhluk lain selain dirimu? Berbicara secara logis, Istana Zixiao diselimuti kekuatan ruang waktu yang begitu kuat, dan seharusnya tidak mungkin ada makhluk lain, tetapi saya tidak berani menyatakan bahwa Taisang Daozu mungkin telah meninggalkan penjaga untuk menjaga Istana Zixiao saat itu. Tidak yakin, kata Deng Ling. Landen Sen bertanya, lalu mengapa kamu tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan ruang dan waktu? Deng Ling menjelaskan, pemiliknya tidak tahu bahwa cahaya lampion Istana Delapan Pemandangan disebut api ungu, dan api ini hanya memiliki kemampuan untuk melarutkan kekuatan ruang dan waktu. Xiao adalah kehidupan yang dibudidayakan oleh sekelompok api ungu yang menyala, sehingga dapat menahan kekuatan ruang dan waktu. Namun, karena pengekangan lentera Istana Bajing, Xiao tidak dapat meninggalkan Istana Bajing, jadi dia terjebak di sini sepanjang tahun. Membakar api ungu. Landen Sen mengangkat alisnya dan segera mengeluarkan lentera Istana Bajing, mencoba menggunakan kekuatan sucinya sendiri untuk mengaktifkan lentera Istana Bajing. Seperti yang diprediksi. Setelah lentera Istana Delapan Pemandangan menyerap kekuatan suci Landen Sen, nyala api ungu tebal keluar. Api ungu ini jauh lebih menyilaukan daripada api biasa, dan memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Saya pikir itu adalah api ungu yang menyala. Landen Sen mencoba memadatkannya di telapak tangannya, dan kemudian menembakkan api ungu ke gerbang Istana Bajing. Api ungu yang terbang tiba-tiba meledak setelah menghadapi aliran waktu dan ruang yang bergejolak, meledak dengan api ungu yang menyilaukan. Di bawah penerangan api, turbulensi ruang waktu benar-benar runtuh dan menghilang. Dapat dilihat bahwa roh lentera benar, nyala api yang dikeluarkan oleh lentera Istana Bajing benar-benar memiliki kekuatan luar biasa untuk membubarkan kekuatan ruang dan waktu. Bab 5034 Kunpeng Ancestor. Tanpa ragu-ragu, Landen Sen terjun ke Tongtian Hanoi. Aliran sungai yang gelap melonjak, penuh dengan energi ruang dan waktu yang kacau. Jika ini digantikan oleh biksu lain, saya khawatir mereka akan dicekik oleh energi ruang dan waktu dalam hitungan menit. Yang mulia surgawi di bawah basis kultivasi alam musim semi ilahi mungkin tidak dapat menahan tingkat kekuatan ruang dan waktu ini. Untungnya, Landen Sen memiliki panci gua misteri surgawi untuk melindungi tubuhnya.
Namun meski begitu, dia masih bisa merasakan tekanan yang disebabkan oleh distorsi ruang waktu yang menakjubkan di sungai, seolah-olah aliran kekuatan aneh yang terus-menerus merobek dagingnya. Meskipun kekuatan ini tidak dapat menyebabkan cedera fatal pada Landen Sen, itu akan mencegahnya bergerak maju. Tuan, lepaskan pelindung tubuh api ungu untuk melawan kekuatan waktu dan ruang di Tongtian Hanoi. Lentera di lentera istana Bajing mengingatkan. Ini baik. Landen Sen segera mengaktifkan 8 lentera istana pemandangan. Api ungu yang menyilaukan menyembur keluar dari lampu menyelimuti seluruh tubuh, dan itu benar-benar menghilangkan kekuatan waktu dan ruang di sungai. Dengan cara ini, di bawah perlindungan 8 lentera istana pemandangan, Landen Sen pergi jauh ke dalam sungai Tongtian dan dengan cepat melintasi surga ke-32. 33 surga adalah lantai atas istana Zixiao, yang masih dikelilingi oleh sungai Tongtian. Landen Sen mengulurkan tangan dari sungai dan melihat sekeliling. Dikelilingi oleh air sungai yang bergejolak, di atas sungai, berdiri sebuah istana ungu emas. Itu seperti matahari ungu keemasan yang menggantung di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang sangat mencolok. Tuan, istana ini adalah Aula Zixiao, dan juga merupakan tempat latihan mantan leluhur sejati Hongjun. Hal-hal yang dicari tuannya mungkin ada di sana, kata Deng Ling. Landen Sen dapat merasakan bahwa sumber kekuatan resonansi yang disampaikan oleh Tianji Guopan berada di Aula Zixiao. Dia terbang keluar dari sungai dan mencoba terbang menuju Aula Zixiao yang tergantung. Tetapi ketika dia terbang kurang dari 10 meter dari sungai, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan dia ditekan oleh kekuatan udara terlarang yang tak tertahankan, dan dia tidak bisa mendekati Aula Zixiao sama sekali. Larangan udara di sini sangat kuat, bagaimana saya bisa sampai ke Aula Zixiao yang mengambang itu? Landen Sen bertanya kepada roh lampu melalui transmisi suara. Deng Ling menjawab, ada lorong di tengah sungai Tongtian untuk mencapai Aula Zixiao. Lorong itu mungkin disembunyikan oleh semacam batasan. Tuan mungkin ingin pergi ke pusat sungai Tongtian untuk melihatnya terlebih dahulu, mungkin kamu bisa menemukan sesuatu. Ini baik. Tepat ketika Landen Sen hendak bergerak menuju pusat sungai Tongtian. Sebuah pusaran besar tiba-tiba menggulung di tengah sungai di kejauhan. Air sungai yang gelap berputar cepat dengan pusaran, seperti lubang hitam. Dalam sekejap mata, pusaran hitam telah menyebar ribuan mil, dan Landen Sen akan terlibat di dalamnya. Dalam keputusasaan, Landen Sen berubah menjadi bayangan darah berbentuk manusia, menjalankan kekuatan suci seluruh tubuh untuk mempertahankan keadaan mengambang agar tidak tersapu oleh pusaran. Segera, pusaran hitam itu menutupi seluruh sungai Tongtian. Di pusaran, binatang raksasa yang menjulang tinggi dalam bentuk ikan paus perlahan-lahan disanggah. Paus raksasa itu memiliki panjang puluhan ribu kaki, berwarna merah keemasan, dan memiliki sepasang sayap besar berdaging. Sisik emas pada tubuhnya melepaskan lingkaran emas yang indah, yang seterang bintang. Apa? Landen Sen tersentak ketakutan. Mungkinkah ini, Kunpeng Saint Ancestor? Seru Deng Ling. Siapa leluhur suci Kunpeng? Landen Sen bertanya dengan cemas. Deng Ling buru-buru menjelaskan, ada desas-desus bahwa gunung leluhur sejati Hongjun adalah binatang mitos kuno, Bei Ming Kunpeng, yang bertanggung jawab untuk menjaga sungai Tongtian pada hari kerja, dan orang-orang Zixiaomen menghormatinya sebagai leluhur Kunpeng. Titik petik 2. Karena kamu tahu bahwa Tongtianhe masih memiliki penjaga yang begitu kuat, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Landen Sen hampir terbunuh oleh roh lampu ini. Untuk dapat mempertahankan ukuran yang begitu besar di dunia abu-abu, binatang raksasa paus ini jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Deng Ling mengeluh dengan pahit, bagaimana saya bisa tahu bahwa istana Zixiao yang telah lama ditinggalkan masih memiliki makhluk yang begitu kuat. Masuk akal untuk mengatakan bahwa karena leluhur Hongjun telah meninggal, leluhur Kunpeng seharusnya tidak hidup. Pada saat ini. Aduh. Binatang raksasa Kunpeng yang besar membuka mulutnya seperti lubang hitam di jurang dan melahapnya ke arah Landen Sen. Pada saat binatang Kunpeng membuka mulutnya yang besar, hisapan yang sangat kuat mengikat Landen Sen sampai mati, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak sama sekali. Ups. Landen Sen ngeri. Sebelum dia bisa melawan, dia ditelan oleh binatang raksasa Kunpeng. Saat berikutnya, Landen Sen tampaknya telah jatuh ke dalam jurang yang gelap, dan otaknya pusing. Bab 5035 The Great Emperor Haotian and the Axe. Dalam kegelapan, Deng Ling merasa bahwa bukanlah suatu kebetulan Landen Sen bisa memasuki istana Zixiao ini. Memikirkan hal ini, dia sedikit lebih kagum pada tuan baru. Tidak lama kemudian, Landen Sen berjalan melewati tengah sungai. Aula Zixiao tepat di atas kepala. Pada saat ini, kekuatan resonansi yang kuat datang dari heksagram Tianji di tubuh Landen Sen. Berdengung. Saya melihat hantu heksagram surgawi segera muncul di atas kepalanya, dan penunjuk di permukaan heksagram berputar dengan cepat, memicu aura hitam putih yang naik ke langit. Aula Zixiao yang menggantung tinggi di langit tampaknya dipengaruhi oleh semacam induksi, dan tirai cahaya pelangi perlahan diturunkan, membentuk jembatan pelangi yang mempesona dan indah.
Melihat bahwa Aula Zixiao benar-benar menurunkan lorong itu sendiri, Landen Shen terkejut, dan dia selalu merasa bahwa itu sepertinya dipersiapkan untuk dirinya sendiri. Mereka telah mencapai tahap ini, dan bagaimanapun mereka harus pergi ke Aula Zixiao. Landen Shen menarik napas dalam-dalam, menginjak jembatan pelangi, dan berjalan menuju Aula Zixiao di atas langit. Tidak lama kemudian, Landen Shen naik ke awan dan datang ke luar Aula Zixiao. Seluruh aula dikelilingi oleh awan ungu dan emas, bercahaya dan menguntungkan. Tidak ada dinding di semua sisi, seperti alun-alun terbuka yang berdiri di atas langit, dengan ruang yang sangat luas. Itu terletak di bagian atas dunia abu-abu, dan Anda dapat melihat penghalang antar muka dunia abu-abu ketika Anda melihat ke atas. Ada fluktuasi waktu dan ruang yang hebat di dalam dan di luar aula, ruang di mana Landen Shen berjalan melalui riak lapis demi lapis, dan tubuhnya sepertinya terjebak dalam rawa. Ruang waktu di sini hampir sepenuhnya terdistorsi, ruang dikompresi tanpa batas, dan aliran waktu terkadang terlalu cepat dan terkadang terlalu lambat. Tampaknya ada semacam kekuatan kuat yang secara paksa mendistorsi waktu dan ruang di sini. Bahkan jika cahaya hitam dan putih yang dilepaskan oleh Tianji Guopan mengatasi hambatan ruang dan waktu, Landen Shen masih lambat beraksi. Dia benar-benar menghabiskan setengah kolom dupa sebelum berjalan ke aula dari luar aula. Aula itu kosong. Hanya ada satu futon yang terbuat dari bahan rush. Cahaya keemasan ditempatkan di kasur, dan cahaya keemasan yang dipancarkannya penuh dengan kekuatan luar biasa, dan Landen Shen yang menusuk tidak bisa membuka matanya. Dia segera membuka murid suci Asura, dan melihat dengan seksama, cahaya keemasan itu sebenarnya adalah kapak emas dengan bentuk kuno. Mungkinkah ini? Open Heaven Divine Axe. Landen Shen tiba-tiba bersemangat. Setelah memastikan bahwa tidak ada batasan di sekitar istana, dia dengan cepat datang ke futon dan membuat penemuan mengejutkan lainnya. Melalui cahaya keemasan, jelas bahwa 3 volume bambu giok putih mengambang di permukaan kapak emas. 3 buku bambu giok putih melepaskan sejumlah besar energi ruang dan waktu, terikat erat dan membungkus kapak terbang emas, seolah-olah telah memberlakukan semacam segel di atasnya. 3 volume buku surgawi. Mata Landen Shen melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. 3 volume bambu giok putih yang mengambang di permukaan kapak emas persis seperti 3 volume buku surgawi. Dia benar-benar akan melihat 3 jilid buku surgawi ini lagi di Aula Zixiao di alam abu-abu. 3 jilid buku surgawi yang muncul kali ini berbeda dari masa lalu, mereka benar-benar melepaskan kekuatan ruang dan waktu yang begitu kuat sehingga menyegel kapak emas. Itu bukan intinya. Intinya adalah Landen Shen dapat merasakan sumber kekuatan Tianji Guopan untuk menyampaikan resonansi, yang ada dalam 3 jilid kitab surga ini. Mungkinkah fragmen terakhir dari trigram misteri surgawi disembunyikan dalam 3 jilid buku surgawi ini? Landen Shen terkejut. Tepat ketika dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh 3 jilid buku surgawi. Berhenti. Suara peringatan tiba-tiba terdengar di telinga Landen Shen. Saya melihat bola cahaya keemasan terbang keluar dari 3 volume kitab surga, berubah menjadi anak emas, menghentikan Landen Shen. Bocah itu memiliki penampilan yang tampan, dengan pola dewa matahari dan bulan terkondensasi di antara alisnya, dan semangat kepahlawanannya luar biasa. Terpilih surgawi dari generasi mendatang, kekuatan waktu dan ruang di tubuh Anda bercampur. Jika Anda menyentuh 3 jilid kitab surga ini secara paksa, itu akan menyeimbangkan kekuatan kitab surga dan menyebabkan segel runtuh. Teriak anak laki-laki itu. Melihat anak laki-laki yang tiba-tiba muncul, Landen Shen sangat terkejut, dan dengan cepat menjawab dengan tinju, "Junior hanyalah tindakan yang tidak disengaja, jika Anda telah menyinggung, mohon maafkan saya." Bocah itu berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya menunggumu untuk waktu yang lama." "Apakah senior tahu bahwa saya akan datang ke sini?" tanya Landen Shen. "Entahlah, aku baru saja dipercaya oleh murid tertua istana Zixiao untuk menunggumu di sini," kata bocah itu acuh tak acuh.